Adapun Ibrahim ibnu Yazid An-Nakhai masyhur, dia di zamannya adalah al-faqih, al-muhaddis. Dia seorang faqih dan seorang muhaddis di zamannya. Dan bahkan disebutkan oleh Imam Al-A'mash Sulaiman ibnu Mihran, imam muhaddis dan ahli qiraah, kana Ibrahimu sayrafi fil hadis atau sayrafil hadis. Ma makna sayrafi? Sayrafi adalah seseorang yang ahli memeriksa dari perkara-perkara yang palsu dari yang asli. Itu dia maknanya sayrafi. Contohnya permata. Di zaman dulu dan zaman now banyak permata-permata buatan karena mahal harganya. Maka permata-permata itu ada ahlinya. Kalau tidak ada ahlinya, semua orang akan mengatakan lagi mandi di kali, kemudian iseng main-main tangannya menggali lubang, dapat batu. Oh, batu permata. Dapat miliaran. Kalau tidak ada pemeriksa permata, maka semua orang akan mengatakan batu kali pun atau batu kelereng dipecah menjadi permata. Maka dijadikanlah ahli pemeriksa permata, dinamakan sayrafi. Dan begitu pun dalam permasalahan uang. Banyak uang-uang yang palsu. Apalagi yang gambar Ibrahim, gambar Benjamin Franklin $100. Maka banyak orang mencetak $100. $100 adalah 1.500.000. Maka akhirnya banyak orang-orang mencetak uang Benjamin Franklin 100 USD, $100 Amerika. Jika tidak ada sayrafi, tidak ada ahli memeriksa uang, maka uang-uang yang ada di pasaran bisa jadi semuanya hasil cetakan, apalagi percetakan di zaman now sangat rapi. Di zaman Doeloe tidak ada desain grafis, tidak ada percetakan-percetakan baik sablon ataupun percetakan yang menggunakan komputer. Maka di zaman dulu menggunakan lempengan-lempengan cetakan, maka di zaman now sudah teknologi. Bahkan bisa pakai Photoshop Benjamin Franklin-nya persis. Dan bisa Benjamin Franklin-nya senyum mesam-mesem ataupun mengedipkan mata, bisa dibuat di uang 100 itu. Alhasil di zaman now lebih banyak lagi pemalsuan. Maka makna sayrafi adalah yang memisahkan antara yang asli dengan yang palsu. Lalu maknanya ucapan Imam Al-A'mash di sini, Ibrahim sayrafil hadis, bahwa dia orang yang mengetahui mana hadis yang benar dan mana hadis yang palsu. Maka ini adalah suatu kemuliaan bagi Ibrahim ibnu Yazid An-Nakhai, sehingga dia memeriksa hadis yang sahih dan yang dhaif dengan mudah, bagaikan memeriksa uang. Dipegang uang itu, ini palsu ini. Dilihat permata itu menggunakan lensa, ini palsu, ini bukan asli. Tahu. Dan begitu pun hadis. Coba dibaca sanadnya. Hadatsana fulan an fulan an fulan. Hadis itu salah. Yang seharusnya dari fulan mursal, bukan marfu. Atau di sanadnya ada si fulan dhaif. Maka dia mengetahui mana hadis yang sahih dan hadis yang dhaif. Maka dilaqabi dengan sayrafil hadis. Dia adalah pemeriksa hadis. Tahu mana hadis yang sahih dan yang dhaif. Kemudian meriwayatkan dari Ubaidah ibnu Amr. Dan Ubaidah ibnu Amr As-Salmani, yang mana dia juga As-Salmani dari Kufah, Al-Kufi. Maka sanad di sini musalsal bil Kufiyin. Maka dia telah disikohkan oleh para ulama
seperti diistiqohkan oleh Amr ibnu Ali al-Fallas dan juga Utsman ibnu Sa'id ad-Darimi. Dan berkata Muhammad ibnu Sirin, kana arifun qaumihi, dia adalah dulu sayyid dari kaumnya, termasuk dari orang besar di kaumnya. Dan dulu Syuraih dari rawi muhaddis tabi'i pada zaman itu, ida askala alaihil amr kataba ila Ubaidah wantaha ila qawlihi. Maka dia seorang qadhi di zamannya juga. Jika Syuraih seorang muhaddis dan faqih di zaman itu, di zaman tabi'in, merasa ada perkara-perkara yang dia tidak faham, maka dia tanyakan kepada Ubaidillah. Dan Ubaidillah akhirnya memberikan jawaban, Ubaidillah ibnu Amr as-Salmani. Maka jawabannya itu dijadikan rujukan bagi Syuraih. Dan Syuraih seorang muhaddis. Maka Imam Yahya ibnu Ma'in di saat ditanya tentang dia, mahalu Ubaidah ibnu Amr siqotun la yus'al an mislihi. Maka dia siqoh, nggak usah nanya tentang keberadaan dia. Maka kalimat la yus'al anhu au an mislihi, jangan ditanya tentang dia, itu dijadikan oleh para ulama di ahli jarhi wa ta'dil. Jika memang sebelumnya disebutkan siqoh ataupun dalam segi pujian, maka ini adalah goyati atau sik, pujian yang tinggi. Dan itu yang dikatakan Imam Ahmad di saat ditanya tentang korinnya Ibrahim, Ishaq ibnu Ibrahim ibnu Rahaweh. Bagaimana keadaan Ishaq ibnu Rahaweh? Ishaq ibnu Rahaweh la yus'al anhu, dia tidak butuh dipertanyakan lagi. Maksudnya derajatnya imam. Dan begitupun Ibnu Ma'in mengatakan siqoh la yus'al anhu. Kemudian meriwayatkan dari Abdullah ibni Mas'ud. Maka di dalam hadis ini disebutkan dari wajah pendalilan tentang permasalahan Allah berbicara. Kalau di hadis-hadis yang lain yang telah kita lewati tentang asy-syafa'ah, maka selesai dengan permasalahan ucapan Allah kepada Nabi Muhammad dan para anbiya. Dan di sini Allah berbicara kepada manusia. Bahkan manusianya ini tidak seperti mukmin-mukmin yang lain. Manusia yang dohirnya dia orang terakhir keluar dari surga. Berarti amalannya maaf. Bagaimana? Ya buruk. Sehingga dia di api neraka. Dan imannya sedikit sekali. Sehingga dia di api neraka. Itu maksudnya. Maka Allah pun berbicara kepada orang-orang seperti ini. Maka di dalam hadis disebutkan kembali kepada matan an Abdillah qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam inna akhira ahlil jannah duhulan, bahwa sungguhnya penduduk terakhir yang masuk kepada surga, wa akhira ahli nar khurujan, karena dia terlambat masuk surga maka dia banyak di api neraka, dan akhir dari manusia yang keluar dari api neraka. Di sini menjadi pendalilan pertama tentang permasalahan seorang muslim kok bisa masuk ke api neraka. Iya, bisa. Lalu bagaimana dengan hadis-hadis bahwa orang-orang muwahhid itu berhak masuk surga? Atau di hadis seperti yang kita lewati di kitab Tauhid yang banyak, bahwa Allah menjanjikan orang-orang mukmin di saat muwahhid beriman tidak pernah melaksanakan kesyirikan masuk surga. Naam aula, hadis man, hadis Mu'ad.
tentang hakullah alal ibad wa hakul ibadi alallah. Maka apa hak hamba atas Allah dan hak Allah atas hamba? Hak Allah atas hamba itu an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Beribadah kepada Allah tanpa mensyirikannya. Apa baliknya, timbal baliknya hak hamba atas Allah? An la yu'adibuh man la yusyriku bihi syai'a. Allah tidak akan mengadab orang-orang yang melaksanakan tauhid. Di sini menandakan Allah tidak mengadab kok orang ini masuk api neraka. Padahal dia muwahhid. Tidaklah keluar dari api neraka kecuali muwahhid. Maka jawabnya seperti di hadis-hadis disampaikan kepada Nabi, ya Rasulullah, ayatakilun nas ubaligun nas fa kaifa yatakilun. Maka wahai Rasulullah, aku sampaikan hadis ini, lalu bagaimana nanti orang-orang menganggap mudah tinggal melaksanakan Islam, tauhid, udah dijamin masuk surga. Maka sampaikan, karena manusia itu nanti akan melaksanakan amalan-amalan yang sesuai dengan yang dimudahkan. Dan begitu pun di dalam permasalahan ini menjadi pendalilan kok Allah mengadab mereka di api neraka, padahal Allah mengatakan hak hamba atas Allah, Allah tidak mengadabnya di api neraka. Kita katakan tidak mengadab di api neraka dalam keadaan kekal, forever in hell, seperti orang-orang kafir musyrik. Adapun muslim yang durjana, banyak berbuat dosa kepada Allah, baik dari ahli ahwa, dari ahli bidah, kemudian tidak sempat bertaubat. Kalau bertaubat Allah ampuni dosa-dosanya, seperti di hadis-hadis yang telah lalu. Namun di sini tidak bertaubat, ini yang jadi masalah. Atau dia mati dalam keadaan su'ul khotimah, seperti di hadis di mana Nabi dari Sahal ibnu Sa'ad mengatakan di peperangan, man arada an yangdura ila rajulin min ahlin nar falyangdur ila hada. Barang siapa seorang yang ingin melihat seseorang menjadi penduduk api neraka, lihatlah kepada orang ini. Akhirnya di ujungnya diketahui dia suicidal, mati bunuh diri di api neraka, kata Nabi. Iya. Dan begitu pun di dalam hadis dari Abi Hurairah, di mana Rasulullah SAW menyebutkan, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Setiap dari umatku akan masuk kepada surga kecuali yang enggan. Maka ditanya, siapa yang enggan? Kok ada yang enggan dan masuk api neraka? Naam. Faman ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Yang taat kepadaku masuk surga, yang tidak taat kepadaku masuk api neraka. Itu yang enggan. Maka yang enggan itu masuk api neraka, selesai. Berarti tidak ada syubhat lagi bahwa semua orang muwahhid dijamin masuk surga. Kita katakan itu asalnya. Namun jika dia mempunyai dosa-dosa dan belum bertobat atasnya, maka dari dosa-dosa tersebut orang ini dimasukkan kepada api neraka, seperti hadis tadi dari Sahal ibnu Sa'ad, seorang sahabi yang menerjang, mengerang bagaikan singa di padang pasir, yang berperang melawan orang-orang kufar di siang hari dan di malam hari melaksanakan sholat tahajud, tapi kok kata Nabi penghuni api neraka karena dia mati su'ul khotimah. Dikatakan innamal a'malu bi khawatimiha, maka the last destination, the last voyage, bahwa terminal terakhir ataupun dermaga terakhir tergantung dari amalan akhir. Maka dia amalan akhirnya bunuh diri, dan bunuh diri dosa yang besar, maka dia api neraka. Maka di sini kembali kepada hadis bahwa disebutkan orang ini akhir penduduk api neraka, padahal dia muslim. Itulah, dia muslim namun punya dosa-dosa yang besar dan Allah tidak ridho, maka dimasukkan